welcome back to our podcast Stemba Bercerita. Ngobrolin apa aja bareng Stemba Bercerita. Cerita kita, semangat bersama. Hai guys, aku Raffi. Guys, aku Azril. Kita hari ini mau ngapain ya? Tunggu. Kita pakai batik sih. Emang di Stemba sekarang masih ada seragam batik? Udah jarang mungkin ya yang pakai. Terakhir kan di angkatan atas ya, Di angkatan 25. 21. Ya, angkatan pokoknya yang sekarang sudah lulus lah, yang udah lulus. Iya, yang sudah lulus. Terakhir kan batiknya warna kuning ya, yang dipakai waktu hari Kamis. Nah, sekarang kita siswa Stemba hari Kamis tuh pakai seragam identitas. Ya. Nah, kenapa sih kita pakai batik di hari ini waktu kita tag? Karena di hari ini waktu kita tag video itu bertepatan dengan Hari Batik Nasional, yaitu diperingati setiap tanggal 2 Oktober. Jadi kita memakai baju batik sesuai apa yang diperintahkan dari pemerintah. Seperti itu. Oke. Terus kenapa sih ada lighting merah, background kayak gini? Terus kita juga nggak lesehan kayak biasanya ya. Iya. Kayak new tema gitu ya. Iya. Kan kemarin kayak ngobrol-ngobrol seru kan. Santai, tentang terus pengurus kita OSIS happy gitu terus kan. sekarang kita berubah konsep jadi kayak gini. Kita mau bahas apa sih sebenarnya? Apa ya? Tebak dong. Apa sih Kak? Apa ya? Bisa dilihat sendiri lah kayak gini tuh suasana apa? Suasana apa nih? Horor guys sih, kayak serem-serem mistis gitu, kayak kita mau jadi dukun gitu ya. Dukun. Aduh, sorry. Ini kurang lilin. Iya, kurang lilin sama dupa-dupa gitu ya. Jangan kalau dupa jangan terlalu menakutkan. Terlalu mistis. Yeah. Oke, jadi kita mau podcast tentang Stemba Horor. Banget ya. Iya, Stemba Horor udah vakum dan alhamdulillah kita bisa syuting Stemba Horor lagi. Jadi buat teman-teman kalau misalkan punya pengalaman horor atau mistis yang kalian alami di Stemba, kalian bisa banget kok share pengalaman kalian lewat link NGL atau manifest yang kami buka di akun Instagram kami Stemba Bercerita. Jadi nanti setiap kali kita buka manifest tentang Stemba Horor, kalian bisa langsung ngisi link tersebut untuk meramaikan juga ya. Pernah nggak sih Sril, kamu kayak lewat di daerah lorong TEK sini, di daerah Kopsis itu, terus depan ruang karawitan situ, kayak hawanya tuh mencekam gitu nggak sih? Apalagi waktu malam gitu ya? Iya. Pernah sih waktu apa ya? Kalau aku nggak lewat sih ya, cuman waktu H-1 di Natalis, itu kan aku tidur di sekolah. Benar. Kan cuman nggak semua yang tidur di sekolah, cuman waktu itu ada aku, ada Chandra, terus ada Dava, kemudian ada yang cowok-cowok gitu, yang cowok-cowok aja, yang karena itu kan di lapangan itu stand untuk bazar itu kan sudah didirikan. Oh iya benar. Terus barang-barang para tenan itu kan mereka sudah loading barang. Kebetulan aku sebagai penanggung jawab tenan waktu itu. Jadi awalnya kami itu mau tidur di dalam kesiswaan. Karena kan takut digigit nyamuk sih sebenarnya. Karena nyamuknya banyak banget waktu itu. Cuman pada saat itu satpam yang sedang berjaga di malam itu bilang kalau lebih baik kalian tidur di masjid saja. Soalnya kan di lapangan itu ada banyak barang-barang punyanya orang, bukan punya kita kan. Karena mereka ibaratnya nitip untuk semalam, jadi kita juga harus bertanggung jawab. Nah waktu itu aku mau ganti baju buat tidur, terus di kamar mandi situ yang pokoknya yang ngarah ke kantin itu loh, kantin yang dekat ruang karawitan. Kantinnya Bujo kantinnya Macor ya, maaf, kantinnya Macor itu. Berarti kamar mandi bawah aula itu yang ada cowok sendiri, cewek sendiri. Iya, pokoknya sebelum kamar mandinya direnovasi itu waktu itu aku mau ganti baju sama Chandra, terus lihat situ tuh pokoknya area situ tuh paling gelap gitu loh, nggak ada cahayanya, redup. Kalau sekarang mungkin nggak tahu ya, mungkin udah lebih terang atau gimana, soalnya terakhir kali aku berada di sekitar situ ya waktu itu. Sekarang aku udah jarang lah, udah nggak pernah kalau malam ke situ. Yaitu
waktu itu ganti baju kan kamar mandi sendiri-sendiri ya. Iya. Dan waktu itu aku sudah selesai duluan, terus aku nunggu di luar. Itu posisi aku nggak bawa HP. Jadi ya cuman lihat kanan kiri lah, terus pokoknya lihat lapangan itu kan udah gelap banget, apalagi lapangan tuh gelap banget kalau malam. ya, terus lihat ke arah lorong TEDK itu Mencekam banget. Mencekam Ya, banget. Yang iya sih. waktu itu bagian yang nyala tuh cuman yang deket ruang guru aja, ruang guru TEDK. Ruang guru TK tuh ya. Iya. Iya sih. Aku juga pernah punya pengalaman. Ya kamu Iya. kan anak Karawitan kan? Iya, tapi Ada di pengalaman- Karawitan nggak ada sih, kayak nggak ada suasana mistis gitu, malah seru malahan. Oh iya, apalagi waktu ekskul gitu ya kan seru. Iya. Tapi kadang tuh kalau aku lewat situ, kalau udah kayak kemalaman gitu, hawanya tuh biasanya mencekam banget sih daerah lorong situ. Iya, Kan mungkin apalagi- karena gelap ya, Iya, karena minim cahaya kan. minim cahaya di situ ya. Hampir nggak ada malah, karena cahaya kan dari pancarannya dari yang lorong TEDK itu. Iya. Terus juga di daerah gedung KGS sama gedung TO itu, di situ juga gelap-gelap sih. Apalagi yang parkiran yang dekat RPU 13 itu. Oh, yang bawah tahu tuh nggak? yang dekat parkiran guru, yang khusus guru. Iya, khusus guru yang dekatnya gerbang depan itu ya. Iya. Itu juga mencekam sih hawanya. Iya, karena itu gelap. Iya, banget. karena gelap banget sih. Tapi untungnya sekarang kalau lewat situ sudah nggak terlalu gelap ya. Sudah diperbaiki. Ya sudah ada pencahayaannya. Iya. Tuh. Oke guys, kita sekarang mau bacain manifest yang udah dikirim sama teman-teman Ya. lewat NGL kita. Mulai dari mana nih? Kayaknya banyak banget mungkin cerita yang Ya. bakal kami ceritain. Banyak terus panjang-panjang Mungkin- juga ceritanya. Ya, mungkin juga ini kalian pernah punya pengalaman yang sama kayak Apa yang mereka yang teman-teman mengisi. kirim di NGL. Ya. Oke. Yang pertama itu kamar mandi. Kamar mandi Tomin, ya Allah hawane di situ. Kamar gue mandi nggak TO enak, itu Ipol. maksudnya. Kamar mandi TO. Oh iya. Kamar Kamar mandi mandi TO TO tuh, ya, iya. kamar mandi TO itu mungkin yang dimaksud tuh yang di belakang kantin Sija, kantin Pak Han ya. Ya, Ya, situ, yang di situ. belakang situ itu kan ada 3 kamar mandi, yang 2 kamar mandi itu yang WC jongkok, terus sama yang satu lagi yang khusus untuk buang air kecil aja sepertinya. Oh. Nah, itu mungkin yang dimaksud sama teman kita ini yang 2 kamar mandi itu, yang khusus WC jongkok itu. Soalnya di situ meskipun ada lampunya, cuman tuh kayak apa ya? Tetap Kayak gelap gitu loh. Gelap. Kayak suasananya emang yang kayak gimana ya, pengap gitu nggak sih? Iya, pengap. Karena juga itu kan kamar mandinya nggak ke ekspos siapa-siapa gitu loh guys. Karena Kehalang sama kantin, Iya. juga sama gedung-gedung lain. Tapi untungnya di situ udah lagi dibangun buat RPS Sija, ya gedung Sija yang baru. 2 lantai. Iya. Mungkin ya. Ya. Dan ditambah sekarang itu pagi tadi sih terakhir aku ngecek waktu ke kamar mandi sana itu ada lampu kamar mandinya tuh udah kayak yang apa namanya pecah gitu, kayak nggak ada penutup. Iya. Gitu. Ya jadi buat mencahayanya bahkan nggak ada gitu loh. Jadi harus pakai bantuan senter lampu, senter HP gitu aku kesananya tuh. Si kamar mandi situ tuh juga jarang dipakai nggak sih? Jarang. Ya mungkin orang yang pakai situ pun kalau Takut. terus kalau mau pakai pun karena kepepet aja. Misalkan apalagi kan orang paling sering pakai kamar mandi yang di gedung yang dekat ruang gurunya KJIJ itu kan yang kamar mandi cowok itu kan ada 3 doang, sedangkan yang bisa dipakai cuma 2 aja karena yang paling ujung itu emang kayaknya mungkin emang sengaja dikunci jadi tidak bisa digunakan. Kan terbatas ya. Kamar mandi PK itu ya. Ya itu mungkin salah satu alasan mereka mau nggak mau pakai kamar mandi di belakang kantin itu. Oke, selanjutnya ini dari Seniman Angkatan 27. Selepas penilaian tari di TIK, kami kembali berganti pakaian di lab IPA. Dari dalam saya melihat keluar jendela, entah karena lelah atau diberi kesempatan. Kalau ini mungkin lelah ya, masa kalau diberi kesempatan malah diberi kesempatan untuk melihat yang kayak gitu? Mungkin karena lelah sih, bisa Mungkin jadi. aja. Apalagi mereka kan baru selesai penilaian tari di TIK kan. Mungkin kecapean banget terus sampai halusinasi gitu mungkin Iya, ya. bisa jadi Tapi ya. kita juga nggak tahu sih real, karena kan bukan kita yang merasakan ya. Iya, betul. Dia katanya tuh melihat anak perempuan, wajahnya pucat, terus mukanya tuh rata, dan rambutnya yang berantakan gitu.
itu munculnya tuh kayak cuman sekilas saja. Jadi dan bahkan dia bilang jika mau saya bisa menggambarkannya gitu. Kamu ada gambaran nggak sih kayak bayangan wajah sosok yang diceritakan gimana? Kalau benar sih. Ini kenapa lampu lighting kita tiba-tiba mati? Kayak mencekam. Karena kita bahas ini. Maaf ya guys, karena aku orangnya penakut. Nah, akhirnya nyala lagi. Back to topic ya guys, sorry ada kendala sedikit. Sengaja itu mungkin. Mungkin sengaja ya dari kameramennya Biar menakut-nakuti. Iya. lanjut. Ada gambaran nggak buat aku? Menurutku sih, kalau misal baca ini langsung udah ada gambaran. Cuman aku tetap kepo sih gambar aslinya yang dari Yang dari kakaknya perspektifnya ceritain dia ya. gitu ya. Mungkin kalian bisa kepo. Kalian mau kepo atau apa? Kalian kepo banget. Apa sih bahasanya? Apa sih? Aku nggak tahu. Ya intinya gitulah ya. Pokoknya Ya. gimana? Kalau kalian kepo, kalian bisa komen bawah buat kakaknya ini gambarin, nanti kita bakal upload di Steba Bercerita. Oke guys, next. Lanjut. Nih ada cerita lagi dari laki-laki lorong TDK nih, dari lorong TDK lagi. Min mau cerita nih. Jadi waktu pagelaran kan datang pagi tuh. Aku tuh datang jam 5-an gitu. Bentar, Aku jalan. pagelaran lagi ya? Oh, tadi Iya. waktu latihan Ya, nari, karena sekarang pagelaran kan waktu pasti banyak Iya. banget teman-teman yang datang pagi untuk pasti urusan make up ya. Karena Iya. kan satu kelompok itu kan ada 6 orangan ya. Jadi apalagi Harus dari pagi ya make ya, up yang ya. make up kan nggak apa paling mungkin cuma satu orang doang, jadi dia harus datang pagi gitu. Ya, lanjut. Gak tahu ini perasaan aku doang atau gimana, tapi aku ngerasa kayak ada yang ngeliatin sambil ngikutin gitu. Aduh, Posisinya aku lagi jalan sendirian ngelewatin lorong TEDK. Atau mungkin cuma perasaanku aja kali ya. Ya bisa Nggak tahu jadi. ya, guys, Apalagi tapi- waktu itu jam 5 itu kan pasti masih gelap banget ya. tapi guys, temen aku juga pernah cerita ke aku kalau dia juga sempat kayak ngerasa diliatin waktu di lorong dekat kopsis ini ya, Ya lorong TEDK. TEDK gitu. Lagi-lagi lorong TEDK. Kayak terus juga katanya bau wangi. Ya, bau bunga, melati gitulah. Bau kembang-kembang Nah, gitu ya. kemarin waktu aku sama Zikra habis dari ruangan sini ini, kita di tangga situ juga aku nyeletuk kok bau ya, bau wangi. Tapi aku positive thinking kalau di belakang sini ada tanaman melati, tapi belum ngecek sih. Siapa tahu emang ada ya guys. Mungkin kan. Karena aku juga orangnya penakut ya, mungkin jadinya apa-apa pasti aku kaitin sama itu. Gampang negatif thinking. Terus, oh ini, kalau ini ganti di RPU sekarang ceritanya. Waktu itu ada tugas yang deadline-nya itu hari besoknya. Jadi mau nggak mau hari itu harus dikerjain atau harus diselesain. Ini tugas kelompok, jadi kita satu kelas itu ngerjain di RPU. Terus nggak kerasa tiba-tiba udah lewat maghrib. Nah mungkin emang salah kita, udah malam tapi tetap berisik, jadi kita diganggu. Jadi lagi asik ngerjain, tiba-tiba pintunya nutup sendiri terus ada yang ngetok-ketok. Laki-laki diketok-ketok. Ya. Mungkin kalau kita positive thinking itu mungkin satpam ya mak, satpam. Oh iya, mungkin satpam lagi kayak mau Ya patroli, apalagi kan Iya. pas itu habis maghrib kan, pasti satpamnya ngira kan di sekitar situ udah nggak ada orang. Cuman mungkin beliau ngerasa kok masih ada suara orang gitu, jadi Iya. dia negur, beliau negur dengan cara ngetok-ketok seperti itu. ya sebenarnya itu kita nggak boleh sampai malam di RPU ya guys, karena takut kayak ada hal yang tidak Hal-hal yang tidak diinginkan. diinginkan. Makanya sekarang RPU itu diperketat, Kunci setelah selesai kegiatan pembelajaran, langsung setengah pasti 4. ada petugas yang langsung mengunci RPU. Iya betul banget. Nah, terus Lanjut. oh ini seru nih. Kemarin aku baca aku lihat di Injilnya tuh dia cerita panjang banget. Oh iya. Gimana Ini bacanya? sampai banyak banget ya. Kalau aku screenshot ini ada mungkin 5 lebih deh. Itu bacain aja nggak sih? Iya. Dia udah capek-capek nulis pas Ya sampai dibaca. kasihan kalau nggak dibacain kan. Ini juga lebih serunya lagi, dia mau nyebut nama nih. Dia nggak malu-malu buat ngungkapin namanya. Langsung aja ya. Hai, aku Ansel. Aku sekarang duduk di kelas 11 kak. Aku mau cerita pengalaman horor aku selama di Stemba.
Aku tipe orang yang bisa dibilang sensitif terhadap mereka. Terutama waktu aku capek banget, sama kayak tadi ya, lelah. Iya. Bahkan sampai aku yang bisa ngerasain kehadiran mereka, kadang sampai bisa lihat keberadaan mereka. Bisa ngelihat Aku langsung. mau ceritain pengalaman yang menurutku rada horor, bahkan sampai bikin aku trauma pulang malam dan sakit sampai 2 mingguan, Kak. Duh, kasihan banget nih sampai sakit 2 minggu. Berarti dia beneran, kalau ini beneran ya, kalau apa namanya? Ya semuanya juga beneran sih. Iya, maksudnya kan dia sampai bilang dia sakit 2 minggu Iya. loh. Kan apalagi kalau orang-orang bilang itu kan kalau misal sakit lama itu karena Ketempelan. iya ketempelan. Soalnya saudaraku juga pernah gitu. Karena katanya ada yang nempelin. Lanjut ya. Jadi ini cerita waktu aku lagi ada organisasi yang nggak bisa aku sebutin, yang mengharuskan aku dan teman-teman lainnya pulang malam, bahkan sampai jam 9 malam, Kak. Karena emang harus ngebut itu dari sore sampai waktu isya. Awalnya fine-fine aja. Nah, mulai habis isya, awalnya aku ngerasa badanku kayak nggak enak dan ngerasa rada berat gitu, Kak. Oh, ini beneran kayak ketempelan gitu. Iya. Aduh. Tempelan beneran ini. Awalnya sih aku nggak mikir aneh-aneh karena emang dari tadi juga kerjanya ekstra. Juga aku nganggep kalau aku cuman kecapean, Kak. Ya. Nggak ada aku mikir sampai ke arah sana. Aku bilang ke temenku, izin buat tidur sebentar di RPU. Aduh, RPU lagi nih. RPU lagi, RPU Maaf lagi. gak bisa nyebutin RPU-nya mana. RPU mana ya? Aku nyoba buat tidur dan di situ aku mimpi yang rasanya nyata banget. Nggak tahu kenapa. Di situ aku mimpinya aku lagi ada di sebuah RPU. Iya, RPU di mana aku lagi tidur, Kak. Oh. Damn. Bahkan aku sendiri bisa ngelihat diriku sendiri. Lagi tidur di bawah. Iya, itu ragaku. Aduh, ini bener-bener kayak, oh ini tuh kayak ceritanya ketindihan gitu gak sih? Iya mungkin bisa jadi. Dia jadi seakan-akan raganya itu apa jiwanya lepas. Aduh, Sampai dia lepas. bisa melihat dirinya sendiri, dia bilang gitu kan. Iya. Dia bisa melihat dirinya lagi tiduran. Nah, yang bikin aku skeptis, ada suara nangis Sesenggukan. sesenggukan di ruangan itu, Kak. Aku ngedarin pandanganku dan lihat ada perempuan yang lanjut. Jadi aku mulai Iya, ngadarin apa? pandanganku dan melihat ada perempuan yang meringkuk di pojok ruangan. Aku gambarin gimana dianya. Dia meringkuk dengan posisi tangan yang ditopang di atas kaki dengan menenggelamkan wajahnya di tangannya. Rambutnya lebat, hitam, bahkan terkesan kaku. Kulitnya putih pucat bersih, kukunya panjang hitam, bajunya putih lusuh, bahkan ada tanah yang nempel di bajunya di beberapa tempat. Suaranya parau, sedikit melengking, terkadang saat nangis, dan sedikit melengking saat menangis. Di situ aku nggak bisa gerak, Kak. Bahkan aku nyoba buat ngomong dan manggil diriku sendiri pun juga nggak bisa. Berat banget rasanya. Aku nyoba buat baca doa-doa yang aku bisa, dan tiba-tiba dia yang awalnya meringkuk tiba-tiba terbang dan dengan ketawa khasnya cekikian terbang menembus dinding RPU. Aduh, ini kok bikin aku tambah takut ya. Aku tuh emang penakut, guys. Bohong. Apalagi tadi ada yang kayak gitu itu. Bahkan dia aku bisa jadi gambarin takut. ciri-cirinya gitu. Lanjut ya. Dia tuh Ini bisa. masih ada lagi ya ceritanya Ya ya? banyak banget ini. Aku kayak gak sanggup lanjutin. Udah aku aja yang lanjut ya. Jadi lanjut ya. Setelah dia terbang, dia tuh sampai muter-muter beberapa kali di depan aku dan seperti ngejek aku. Dan ada saatnya waktu dia terbang, dia sengaja nabrakin ke badanku. Di situ aku sadar dan coba untuk buka mata. Aku Gelap, gantiin hitam. aja ya, Sril. Udah nggak usah. Enggak, aku takut. Ih, parah. Hai guys, aku mau gantiin Repi, katanya udah nggak kuat guys, kasihan banget. Sumpah. Hostnya ternyata penakut ya. Iya. Oke lanjut ya. Lanjutin, Zril. Sampai mana tadi ya? Oh iya. Di situ setelah dia ditabrakin tadi itu dia langsung sadar dan dia mencoba untuk buka mata dan pandangannya tuh gelap hitam gitu. Hanya dia doang yang bisa lihat dan terus dia juga bisa ngerasain ada yang menutupin sekeliling mukanya dia seperti rambut yang tebal dan ikal.
Terus dia sudah nyoba untuk menggerakin badannya tapi juga nggak bisa. Dan akhirnya dia sadar kalau dia itu lagi ketindihan posisinya. Dia coba untuk baca-baca doa yang sebisanya dia, dan itu makan waktu yang cukup lama. Dan lagi-lagi dia si hantunya itu dianya itu tertawa lagi, guys. cekikian sambil mengejek seakan-akan doa yang dia baca itu nggak mempan buat dia. Iya, gitu ya. kayak ngejek gitu nggak sih? Iya. Dan akhirnya di situ si Ansel itu sadar penglihatan hitamnya penglihatan dia itu lagi melihat mata dia, jadi dia kayak eye contact gitu, Iya. tatap-tatapan langsung. Kayak mata sama mata gitu guys. Iya, kayak tapi ini eye contactnya tuh yang deket banget gitu loh, yang kayak bener-bener. Oh my god, jadi kayak ketindihan. langsung Iya. langsung banget. Dan yang ada di sekeliling muka dia itu rambutnya dia. Jadi kayak mata langsung ngelihat, terus habis itu di sekelilingnya tuh rambut gitu. Kayak tiduran, terus habis itu dianya tuh kayak melayang di atas gitu loh guys. Ya Allah. Aku nggak bisa gerak gara-gara badannya dia naikin badanku. Kebayang nggak sih kak? Terus aku berusaha buat tutup mata dan terus baca doa sampai akhirnya perlahan aku ngerasa rambutnya mulai berangsur-angsur meningkir dari sekitar muka aku, dan aku memberanikan diri untuk buka mata dan mulai bisa ngegerakin badan aku. Dan dia tiba-tiba sambil nembus tembok RPU kak. Situ aku ngerasa lega banget. Akhirnya aku bisa lepas dari dia. Aku nyamperin temanku dengan keadaan keringat ngalir semua kak. Tanganku dingin banget. Suaraku juga bahkan tiba-tiba serak. Dan masih kayak ngos-ngosan gitu kak. Kayak- Dia nanya kenapa, dan aku bilang gak apa-apa. Aku mau izin buat pulang aja. Karena badanku ngerasa gak enak. Kalau dia posisinya lagi tidur ya, tapi Iya, sampai dia bangun-bangun tuh kayak habis kayak olahraga sampai dia ngos-ngosan gitu. Iya, karena kayak saking capeknya Iya. dia gara-gara ketindihan itu Iya. sih. Dan kerasa banget gitu kan. Iya, heeh. Beneran bertatap. Iya, langsung. bahkan kayak sampai kontak fisik gitu mungkin ya guys. Iya. Aku pulang dalam keadaan selamat kak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Aku sampai di rumah langsung ditanyain sama ayahku kalau aku habis ketindihan ya. Aku gak bisa jawab kak, aku nangis sejadi-jadinya, saking takutnya aku di situ kak. Setelah itu aku sakit hampir 2 minggu kak. Ya ampun. Ayahku nyoba buat ngebersihin aku kak, dan nyoba buat baca-bacain dan bawain temennya buat nyembuhin aku Sampai juga dia kak. sampai Gila. ayahnya pun bawa orang pinter Iya, untuk bener. nyembuhin dia. Saking mungkin parah banget Iya. ya guys. Nanti sampai 2 minggu sih. bener Kasian banget. banget. Setelah aku sehat, akhirnya ayah aku ngasih tahu kak kalau yang nindihin aku kemarin itu emang penunggu RPU situ kak. Dia ngerasa keganggu sama aktivitas di situ, apalagi sama yang nggak sopan, dan nyoba buat nantang dia. Dan di situ apesnya aku paling sensitif dan lagi capek juga. Nah dia kayak gitu buat meringatin kita, buat ngejaga attitude di mana kita berada kak. Dan nggak buat ngeganggu mereka yang emang udah lama berada di situ. Itu juga buat pembelajaran buat teman-teman semua ya. Jangan lupa ngejaga attitude-nya. Ya, benar banget. Ya. Yang belum kelihatan bukan berarti tidak melihat ya teman-teman. Di situ aku trauma banget buat pulang malam lagi kak. Bahkan sampai aku pasif di organisasi. Wih, gila ya. Gila. Sampai kayak gitu loh. Sekian kak, maaf kalau kepanjangan. Ansel juga bukan nama aku sebenarnya kak. Oh alah. Nama samaran. Nama samarannya dia. Dan maaf juga nggak bisa nyebutin di mana RPU-nya kak. Oke, nggak Terima apa-apa. kasih kak. Terima kasih buat Ansel. Buat ngirim ceritanya panjang banget. Panjang ya. banget. Sumpah sampai Revi nggak kuat loh buat bacainnya. Nah itu pembelajarannya guys. Kita tuh di sini cuma bertamu guys. Jadi tolong buat dimana aja buat jaga attitude kalian. Jangan sampai nantang atau bahkan ngeganggu mereka yang emang udah lama di Iya. sini ya. Udah ada sebelum kita. Iya bener banget. Udah nggak sih? Merinding banget. Udah nggak sih, itu aja nggak sih? Ih, gila, satu cerita aja Iya, sepanjang itu loh. makanya. Merinding Aku aja banget. sampai takut. Sampai mundur ya Ref. Ih. Gak kuat soalnya aku sambil bayangin. Ya Allah. Udah. Bayangin kalau di tengah-tengah situ ada sesuatu. Iya, ngebacanya sampai ngebayangin loh guys, sumpah. Gak kuat sih jadi Ansel tuh, gila ya. Tapi dia tetap, alhamdulillah dia tetap kuat ya. Iya, heeh. Gila, keren banget Ansel. Keren. Respect. Makasih juga udah ngirim Pesannya, udah mau berbagi cerita Iya. pengalamannya. yang Menarik susah. ya? Heeh. Susah Menarik. loh guys.
buat nyeritain itu tuh. Iya. Oke, mungkin kita sampai sini dulu ya. Iya. Nah ini baru satu Ya. cerita aja loh, jujur ini baru satu cerita yang kita bacain dan Iya. ternyata udah Sepanjang bener-bener panjang itu. banget. Berat banget. Dan ini guys, buat juga bacainnya. masih banyak banget cerita dari teman-teman cerita-cerita lain. dari teman-teman lain. Jangan lupa buat sharing terus cerita apapun itu, entah tembak horor atau pertanyaan-pertanyaan lainnya di NKL. Di mana Kak? Angle-nya di Instagram kita yaitu Stemba Bercerita. Jangan lupa di-follow ya. Ya, stay tune juga ya buat Nanti kita pasti bakal open manifest lagi, entah Iya. itu untuk Stemba horor atau mungkin kalau kalian mau sharing-sharing pengalaman kalian aja gitu. atau mau request video-video lain juga Oh, bisa. boleh banget guys. itu, boleh banget. Langsung aja dikirim di NKL-nya. Atau mungkin kalau semisal nggak lewat NGL, kalian DM juga boleh. Boleh. Lewat DM. Bener. Udah sih. Udah ya, Sudah merinding itu aja. aku. Ih, gila ya. Ih, habis ini aku Ya aku mau langsung pulang deh ini deh. Jam 5 ini. ih gila. Emang bisa kita pulang nggak malam? Bisa. Aduh. Bisa habis ini langsung. Habis ini langsung kita beres-beresnya besok aja, ini langsung pulang aja deh. Langsung ditinggal. Enggak, guys. Oke, mungkin terima kasih buat mungkin sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa nantiin buat stemba horor lainnya ya guys. Stay tune terus pokoknya. Jangan lupa like, komen. Dan subscribe. Bye-bye. Bye bye.